Halo bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Oke, kembali lagi bersama saya Yogi Setiawan dalam lanjutan analisa and review. Ya bosku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik saja dan semoga kalian dilindungi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ya bosku, hari ini kita akan mereview, membahas dan menganalisa tentang suatu rangkaian elektronika. Namun sebelum kita melanjutkan videonya, jangan lupa ya yang belum subscribe, like, dan komen segera, serta jangan lupa tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan oleh video-video baru saya. Oke, ya bosku, hari ini kita akan membahas tentang suatu rangkaian elektronika yang bernama rangkaian inverter DC to AC. Nah, di depan kamera, nah ini depan kamera, ini merupakan rangkaian inverter yang kita akan bahas pada hari ini. Nah, kita akan membahas tentang pengertian fungsi dari komponen, fungsi dari rangkaiannya, kemudian komponen-komponen apa saja sih yang dipasang pada rangkaian ini, dan yang terakhir adalah cara kerja dari rangkaian ini. Ya, kita masuk ke pengertian. Nah, pengertian dari rangkaian inverter ini yaitu sebuah rangkaian elektronika yang memiliki fungsi untuk mengkonversi atau mengubah arus DC menuju ke AC atau sebaliknya dari arus AC menuju ke arus DC. Nah, itu tadi adalah pengertian dari rangkaian inverter. Ya, kita lanjut ke fungsi rangkaiannya. Sebagaimana dengan pengertiannya, yaitu sebagai pengkonversi. Nah, fungsi dari rangkaian ini adalah sebagai pengkonfirmasi atau pengubah arus DC menjadi AC atau sebaliknya dari AC menuju ke DC. Nah, itu tadi fungsi dan pengertian dari inverter DC ke AC. Nah, kita akan lanjut ke komponen-komponen apa saja sih yang dipasang pada rangkaian ini. Ya, yang pertama adalah baterai 9 volt. Kemudian pada rangkaian ini ada 3 buah resistor. Nah, resistor 1 bernilai 200 kilo. Yang kedua adalah 24 kilo dan yang ketiga adalah 10 kilo. Komponen selanjutnya adalah kapasitor dengan nilai 68 nano. Yang ke 6 atau kelima dari komponen adalah IC 55. Nah, IC 55 ini kita akan bahas di sesi setelah membahas fungsi dan komponen apa saja yang terdapat pada komponen ini. Nah, yang berikutnya adalah ada transistor dengan tipe angka DB139. Ini transistor. Kemudian ada dioda, kemudian ada trafo dengan inputan 500 mV dan outputan 200 volt AC. Nah, itu tadi adalah
komponen-komponen yang menduduki rangkaian inverter DC to AC. Nah, kemudian komponen-komponen ini memiliki fungsi. Nah, yang pertama adalah komponen baterai ini. Baterai ini berfungsi untuk menyuplai arus yang berguna untuk mengaktifkan komponen-komponen yang terpasang pada rangkaian. Nah, yang kedua, R1, R2, dan R3 ini memiliki fungsi sebagai penghambat arus yang keluar dari baterai 9 volt. Kemudian kapasitor. Nah, kapasitor ini berfungsi sebagai penyimpan arus. Kemudian IC55 ini merupakan komponen elektronika yang memiliki fungsi sebagai multivibrator astabil. Nah, kemudian transistor ini merupakan transistor MOSFET yang berfungsi sebagai saklar aktif. Kemudian dioda ini berfungsi sebagai penyearah tegangan, dan yang terakhir adalah trafo. Nah, di bagian trafo ini berbeda-beda. Ada dua jenis trafo, step up dan step down. Nah, pada rangkaian inverter DC ke AC ini, step up yang digunakan, yaitu jenis trafo yang digunakan sebagai penambah tegangan atau meningkatkan tegangan atau menguatkan tegangan. Nah, dari DC ke AC ini kan merupakan ada arus lemah menjadi arus kuat. Jadi dibutuhkan trafo berjenis step up. Namun kalau AC ke DC, trafo yang digunakan adalah berjenis step down karena dari arus yang kuat menuju arus yang lemah. Nah, itu tadi adalah fungsi dari tiap-tiap komponen penyusun rangkaian inverter DC to AC. Nah, ya kita akan melanjutkan ke penjelasan IC55. Ini IC-nya, gambar IC-nya ini maksudnya. Oke. Nah, IC55 ini memiliki kaki berjumlah 8, yaitu dengan nama yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu kaki ground. Kaki ground itu berada di posisi nomor 1 atau pin nomor 1. Pin nomor 2 adalah trig. Yang ketiga adalah Hi sebagai outputan. Yang keempat adalah R sebagai reset. Kelima adalah kontrol. Keenam adalah THR. Ketujuh adalah dias. Dan yang terakhir adalah VCC. Nah, IC55 ini merupakan IC yang memiliki fungsi sebagai multivibrator astabil. Nah, IC ini dapat menghasilkan sinyal output yang dapat beralih pada dua keadaan dan dapat digunakan sebagai osilisator atau osilator. Nah, maaf sedikit ada kesalahan dalam penyebutan. Nah, kita lanjutkan fungsi-fungsi dari tiap-tiap pin-pin IC55. Yang pertama adalah ground. Nah, ground itu merupakan terminal negatif dari IC. Kemudian yang kedua adalah trig atau TRIG, yaitu merupakan terminal yang berfungsi sebagai trigger.
pemicu output menjadi high. Nah, kemudian Hi merupakan outputan dari IC 55. Kemudian ada R, yaitu reset, bukan R beban. Oke. Ya, reset ini mempunyai fungsi untuk mengembalikan IC ke posisi awal atau posisi semula. Ini reset. Nah, kemudian kontrol. Nah, pin kontrol ini berfungsi sebagai pengatur volts, memberikan akses terhadap pembagi tegangan internal, yaitu pengontrol. Nah, nomor 6, THR ini merupakan suatu pin yang dapat membuat out menjadi low. Nah, yang ketujuh adalah dias. Dias ini mempunyai fungsi sebagai penentu interval. Yang terakhir adalah VCC. Nah, bagian VCC ini merupakan sebagai terminal inputan atau terminal positif pada IC 55. Nah, inputannya berupa dengan nilai 4,5 volt atau 16 volt. Nah, oke bosku, ini tadi penjelasan dari IC 55. Nah, kemudian kita akan membahas tentang cara kerja dari rangkaian inverter DC to AC. Nah, bagaimana sih cara kerja dari rangkaian inverter DC to AC? Nah, saya sudah menggambar ini rangkaian saklar. Nah, rangkaian inverter DC to AC ini mempunyai prinsip kerja sama dengan rangkaian saklar. Nah, bagaimana sih prinsip kerjanya? Nah, prinsip kerjanya itu rangkaian ini mempunyai prinsip kerja seperti power supply, yaitu menyuplai arus DC ke AC serta mengubah tegangan DC menjadi AC. Nah, kita akan menjelaskan menggunakan bagian rangkaian saklar ini ya. Oke. Yang pertama, kita akan menggunakan prinsip kerja dengan 4 saklar seperti pada gambar berikut ini. Oke. Apabila saklar S1 dan S2 yang menyalurkan tegangan atau dalam posisi on, maka kondisi arus akan mengalir dari beban R dari posisi kiri menuju ke kanan. Nah, sebaliknya apabila S2 dan maksudnya S3 dan S4 yang on, maka posisi arus akan mengalir dari kiri ke kanan gitu. Nah, rangkaian inverter ini biasanya menggunakan rangkaian modulasi lebar pulsa dalam proses long first tegangan DC to AC. Nah, itu tadi adalah pengertian dari inverter AC to DC dan cara kerjanya serta komponen dan fungsi dari inverter ini apa.
Nah, itu tadi sudah dibahas dari tadi di video ini. Nah, apabila ada kekurangan atau salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, bosku, selesai sudah video ini saya buat, selesai sudah kita mereview, terus kita sudah menganalisa, terus membahas tentang pengertian, terus kemudian ada fungsinya tiap-tiap komponen, apa komponen yang penyusunnya, kemudian ada juga cara kerjanya. Itu tadi sudah saya jelaskan. Apabila ada ketidakjelasan, saya mohon maaf. Dan semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Semoga kalian dan bos-bosku, teman-temanku tetap dilindungi di sisi Allah dan diberikan kesehatan. Tetap safety bosku, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.